yang rami, yang pina viral, ada yang memperdebatkan, ada memadahkan bukan turunan Rasulullah, ada yang memadahkan turunan Rasulullah. Itu sebenarnya kada perlu diperdebatkan. Jadi malam ini insyaallah ulun akan membacakan sedikit daripada manaqib Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Ini yang menyusun kitab ini Guru Kubah lah. Ada dua yang tertipis, itu Guru Sekumpul menyusun, tapi ini Guru Kubah menyusun takandal sedikit, ada lebih perinciannya. Kalau yang susunan Guru Sekumpul itu ada jualan membawa ini nah, ringkas ya kita. Nah ini susunan Guru Sekumpul dari ada tanda tangan sidin. Ada juga yang lengkap kandal lagi susunan Guru Salam. Nah, ada guru lah. Itu lebih ilmiah lagi aja kita. Nah, jadi alhamdulillah kita makin banyak susunan, makin banyak barakatnya. Yang ulun bacakan ini susunan Guru Kubah, Guru Menawar. Jadi Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Beliau adalah wali khutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamat yang besar. Lagi beliau adalah turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah turunan ini kada perlu diperdebatkan lah. Jadi yang rami, yang pina viral, ada yang memperdebatkan, ada memadahkan bukan turunan Rasulullah, ada yang memadahkan turunan Rasulullah. Itu sebenarnya kada perlu diperdebatkan. Jadi memperdebatkan itu hal yang sia-sia aja kita, kada jadi beres, kada jadi duit. Jadi yang mana berkeyakinan beliau turun Rasulullah, seandainya terbukti nanti di akhirat sidin kada turunan Rasulullah, ada juga kita disiksa. Yang mana keyakinan sidin itu adalah bukan turunan Rasulullah, ternyata beliau turunan Rasulullah, ada juga disiksa. Kenapa? Karena kalau menganggap sidin bukan turunan Rasulullah karena hasil kajian ilmiah, itu kada apa-apa, kada masalah ya kita. Bukan karena ingin menjatuhkan, bukan karena sifat hasad, itu kada masalah karena itu kajian ilmiah. Tapi yang mana berkeyakinan bahwa beliau itu adalah turunan Rasulullah, nah termasuk ulun berkeyakinan sidin turunan Rasulullah dengan beberapa alasan. Tapi seandainya salah juga, kada juga ulun disiksa oleh Allah dan kada dipertanyakan. Salah aja. Nyawa aja semalam dia menyangkat si Saman Habib sekalinya kada aja, kada ada siksaan juga dari Allah Ta'ala. Jadi kada perlu dibahas kita. Dan jangan sampai kita menganggap orang yang memadahkan bahwa si Saman bukan jurid Rasulullah, dipadahkan itu anti dengan si Saman, bukan seperti itu juga. Nah, jadi kita harus apa jurang apa nih? Ya harus yang win-win solution jurang ini. Ada usah berdebat ya kita, jadi sama-sama aja. Cuma kalau yang sepengetahuan ulun, yang ilmu kada luas ini, sidin ada turunan Rasulullah. Yang kada sependapat kada apa juga, kada usah berdebat. Sebab berdebat ini ujung-ujungnya kena baca cakutan, besesarikan. Karena berdebat kita berdebat orang awam, ujung-ujungnya ya bantem dah. Lain berdebat orang alim sambil ngopi aja. Nah maka sidin madhab Imam Syafi'i, beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrah Nabi SAW di dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, sangat berbakti kepada orang tuanya. Jadi kadang sejarahnya lah orang wali itu durhaka lawan kuitan. Di seluruh orang wali itu ciri khasnya berbakti dengan kedua orang tuanya. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyidnya
adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmah, membantu, melayani kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang-orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan lagi pula ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan mengakalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Nah, ini ciri khas wali. Di ciri khas wali itu yang halal aja kada gancang, apalagi yang haram, kada yang sampai pecahan piring ya kita. Nah, amun kita tapi jangan bertunjukkan lah nyawan ini makan gancang benar aja, nyawan ini lain wali, jangan bertunjukkan. Itu maksudnya bila kita nih kegancangan makan ketujuh gancang makan, berarti kita ini bisa lain wali. Nah, cuma kalau orang bang itu mungkin sangka baik aja kita. Artinya orang-orang wali ini mulai lagi halus, terutama wali kutub lah. Itu ciri khasnya wali kutub tuh diangkat jadi wali mulai dalam parut. Dan ciri khasnya masa kecil dipelihara oleh Allah, beda dengan kanak-kanak biasa. Nang kayak guru kita guru sekumpul, Datuk Kalampayan. Kalau kita melihat sejarah-sejarah sidin itu beda masa kanak-kanak dengan orang biasa. Itu ciri wali kutub. Nah, kalau yang kutub-kutuban, nah kada tahu kita. Pada usia mendekati balik beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama. Nah, ini mendekati balik, artinya belum balik tuh. Sudah pergaulan sidin bubuhan orang-orang alim ya kita. Belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia, lagi yang berpengetahuan tinggi. Beliau belajar ilmu fikih kepada ayahnya sendiri, yaitu Syekh Abdul Karim, dan kepada Syekh Abdul Wahab bin Mustafa Al-Kalandawi, dan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Di bidang ilmu hadis beliau belajar kepada Syekh Muhammad Ad-Dakhaq. Di bidang ilmu alat seperti ilmu nahwu, saraf, balaghah, mantik beliau belajar kepada Syekh Muhammad Al-Maghribi, dan beliau mengambil baiat tariqat khalwatiyah serta dengan suluknya kepada Al-Arif Billah Syekh Mustafa Al-Bakri, sehingga beliau menjadi khalifahnya di kota Madinah. Dan beliau mengambil baiat tariqat Qadiriyah kepada Al-Arif Billah Syekh Muhammad Tahir dengan sanad yang mutasil kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, jadi orang wali itu alim, berilmu ya kita. Kadada orang wali itu jahil. Nah, ada Jepang yang jahil, diangkat jadi wali mungkin karena sifat pemurah, karena sifat sabarnya diangkat jadi wali. Cuman ini wali yang keempat. Sidin kada tahu sidin wali, orang kada tahu sidin wali. Kan ada 4 macam wali nih. Ada orang yang tahu sidin wali, sidin pun tahu sidin wali. Itu kayak guru kita guru sekumpul. Nah, yang keempat nih ya kakak buban pian bangsa pinanya nih, yang kita pian kada tahu pian wali, orang kada tahu pian wali. Nah, kayak itu tuh mungkin anunya lalu parasa jadi wali. Nah, ini banyak guru sidin lah. Nah, banyak guru sidin ada kesempatan ini lah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memandang kepada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lagi membimbing ruhnya sehingga derajat kewaliannya terus ke tingkat kesempurnaan, seperti dinyatakan beliau dalam perkataannya, laisa li ahadin minal masyayikh alayya minnah wa innama hiya li sayyidil insi wal jinnah. Jasidin artinya guruku yang paling banyak berjasa itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti sidin ini berguru selain dari banyak guru sidin, sidin berguru langsung secara yaqdatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak itu juga dengan guru sekumpul. Nah, maka memang ciri khas bubuhan wali kutub nih yaqdah dengan Rasulullah, kada sekadar bermimpi aja kita, tuh ciri khas wali kutub. Jadi belajar tuh langsung kayak guru kita guru sekumpul tuh. Nah, makanya ujar guru bahari lah wali kutub tuh kada bisa kada habib. Nah, jadi kebanyakannya memang ada khilaf sedikit mengatakan bahwa bisa kada habib tapi sangat jarang. Nah, jadi yang berpangkat kutub itu ada kawa menyandang kutub melainkan dari dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada yang penting kita pahami nah. Syarat kita hendak mendapatkan suatu keberkahan dari seorang wali,
Lah, ini penting banget kita pahami nih. Adab kita nih. Adab kita. Mungkin kita hendak dapat berkat dari seorang guru, berkat dari seorang orang yang soleh, berkat dari orang ahli ibadah, berkat dari orang alim, apalagi berkat dari orang wali. Nah, itu syaratnya Yasidin. Pertama, hendaknya kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah, atau misalnya orang soleh itu orang baik. Jangan kita menyangka jahat. Atau orang alim itu orang baik, orang saleh, atau orang wali itu bujur-bujur orang wali. Nah, kita sangka baik lawan sidin. Jangan kita hendak dapat keberkahan sidin tapi kita bersangka jahat, apalagi menentang sidin. Nah, apalagi mencaci sidin. Itu satu dulu, yakin kita. Maksud yakin sih, yakin sidin orang baik gitu tuh. Nah, dan bahwasanya beliau itu adalah wali Allah, sekali-kali tiada syak ragu-ragu aja kita padanya. Nah, dan yang kedua, jangan ingkar, mungkir kita akan kawaliannya. Jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahir syariat sekalipun, janganlah kita ingkarakan. Nah, maksudnya nangka ini, kadang kita melihat orang alim lah atau orang yang terkenal wali misalnya, ada gawian sidin yang menurut kacamata kita kada sesuai lawan syariat hukum. Sepengetahuanku ya pian nih, sepengetahuanku tuh haram, kenapa sidin menggawi? Misal kayak itu. Nah, kita jangan langsung membahas, walaupun di sisi yang lain kita jangan mengumpati. Lah, kita jangan mengumpati. Nah, jangan mengumpati tapi jangan langsung membahas. Yang salah nih kita melihat sidin menggawi yang kada baik, kita mau umpati atas dasar ini sidin menggawi, lalu kita umpati ini benarnya fanatik buta, salah nang kayak ini, kada bujur nang kayak ini. Tapi jangan kita langsung membahas menyalahkan, karena kita kada tahu hal sidin, kada tahu hal sidin. Jangan langsung memponis hanya sekadar melihat. Ujar bahasa ini dikonfirmasi dulu. Nah, takut nih dengan adab, jangan langsung bener kayak langsung memponis. Jadi sama buan Habib gitu juga, ada Habib misalnya kan juriyat Rasulullah nih. Nah, kita cintai Habib. Kenapa? Karena juriyat Rasulullah. Alim ulama kita cintai karena pewaris para nabi. Jadi pewaris para nabi ini ulama lah. Kalau Habib ini juriyat Rasulullah. Nah, kalau Habib ini misalnya alim, double tuh, maka juriyat, maka pewaris. Lah, maka yang diikuti jejak langkahnya jejak langkah ulama. Lah, kalau Habibnya misalnya kada alim, itu kan bisa diikuti. Kada kalau dijadikan guru, yang dijadikan guru ini yang alim walaupun kada Habib. Tapi kalau Habib alangkah bagus lagi. Pahamailah. Nah, itu. Nah, cuma Habib ini alim kada tetap kita muliakan karena zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau diikuti pang, tunggu dulu. Wait and see dulu. Alim kada bujur kada gawian sidin, kalau nya bujur kita ikuti, kalau nya salah jangan. Nah, ini maksudnya. Nah, jadi jangan juga kita membabi buta. Nah, wait and see dulu. Nah, ini dua syaratnya kita, syarat supaya kita dapat keberkahan. Pertama, kita yakin sidin wali, maksudnya kita yakin sidin orang baik, orang yang bisa kelebihan. Dan yang kedua, kita jangan langsung memprotes sidin atau menyalahkan sidin. Nah, kalau kada salah di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah dipadahkan, kalau orang alim ada kesalahan, kita jangan tapi menggaduhi ya. Orang banyak jalan yang bertaubat. Kita maka menggaduhi jangan-jangan dari sifat hati kita yang buruk, yang ketujuh menggaduhi orang. Nah,